Sahabat yang dirahmati Allah SWT, berdasarkan hasil riset kesehatan dasar Riskesdas Kementerian Kesehatan tahun 2018 mencatat ada lebih dari 19 juta orang penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas mereka menderita gangguan emosional, dan lebih dari 12 juta orang diperkirakan mengalami depresi. Dan pada saat ini kita bisa melihat banyaknya peningkatan kasus-kasus depresi di tengah-tengah masyarakat kita. Untuk itu penting bagi kita untuk mengenal faktor-faktor apa saja yang membuat seorang itu mengalami depresi. Lalu apa ciri-ciri seorang mengalami depresi, apa penyebabnya, dan sikap seperti apa yang bisa membuat depresi seorang itu tetap ada atau hilang pada dirinya. Yang pertama, kita akan mengulas beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seorang untuk mengalami depresi. Di antaranya adalah yang pertama, faktor genetik atau bawaan lahir dari orang tua yang memiliki gangguan jiwa. Yang kedua, stres berat karena masalah tertentu seperti gagal dalam usaha, patah hati, pengkhianatan dalam sebuah hubungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pernah mengalami kejadian traumatis, menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan. Yang keempat, penggunaan obat-obatan terlarang dan konsumsi minuman beralkohol yang berlebih. Yang kelima, kondisi medis tertentu, misalnya seperti cedera otak berat, stroke, dan gangguan tiroid. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara kita mengenali apakah kita saat ini atau orang-orang terdekat kita sedang mengalami depresi atau tidak. Berikut beberapa ciri-ciri yang biasa nampak pada orang-orang yang mengalami depresi. Di antaranya adalah mudah marah dan tersinggung, susah untuk mengontrol emosi, sering merasa tidak berdaya dan putus asa, sedih yang berkelanjutan, suasana hati yang buruk, kehilangan minat terhadap hal-hal yang diinginkan, benci terhadap diri sendiri, sulit berkonsentrasi dan mengambil keputusan, sering lesu, sulit tidur atau sebaliknya sering tidur, kurang nafsu makan atau sebaliknya nafsu makannya berlebih, gangguan pencernaan dan mual, dan ciri yang lainnya. Yang ketiga, apa sih penyebab seorang itu mengalami depresi? Penyebab depresi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah kehilangan orang yang dicintai, baik itu pasangan, orang tua, saudara, dan pihak lainnya. Yang kedua, kehilangan sesuatu yang dicintai atau yang berharga, seperti kendaraan, perhiasan, dan sebagainya. Dikhianati oleh pasangan, kegagalan dalam bisnis atau pekerjaan, mengalami pelecehan seksual atau kekerasan, dibully oleh orang lain, tidak terwujudnya cita-cita yang telah diharapkan, bisa juga karena beban kerja yang berlebih, atau karena tuntutan untuk menjadi yang terbaik di mata orang lain, dan beragam penyebab lainnya. Sahabat yang dirahmati Allah SWT, seorang yang mengalami depresi pada dasarnya akan hilang dengan izin Allah keadaan depresinya dengan berbagai upaya yang ia lakukan. Salah satunya adalah dengan cara memasukkan hal-hal positif ke dalam dirinya. Dalam artian, orang tersebut berusaha membangun sikap positif pada dirinya agar ia mudah menghilangkan keadaan depresinya, misalnya dengan melakukan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama adalah memasukkan keyakinan dalam dirinya bahwa ia mampu dengan pertolongan Allah melalui keadaan itu selangkah demi selangkah. Perlu juga adanya keyakinan bahwa dirinya sangat berharga. Karena itu dia harus bangkit dari keadaan itu. Lalu dimunculkan juga keyakinan bahwa tidak semua yang dia pikirkan itu benar. Perlu juga adanya keyakinan bahwa ia layak mendapatkan kebahagiaan. Lalu dimunculkan juga keyakinan bahwa semua ini pasti akan berlalu. Dan juga tidak mengapa jika ia harus meminta bantuan orang lain atau seorang profesional yang memahami keadaannya itu. Dan sebaliknya akan sulit bagi seorang yang mengalami depresi untuk keluar dari keadaan depresinya ketika masih adanya mental dalam dirinya seperti yang tersebut di bawah ini. Misalnya, memposisikan dirinya selalu sebagai korban dari keadaan depresi yang ia alami saat ini. Ia senantiasa menyalahkan orang lain, lalu selalu memiliki emosi negatif, tidak merasa bersalah pada apa yang ia lakukan, meski hal itu merupakan sebuah kesalahan. Kurang percaya diri karena tidak punya keyakinan untuk menjadi lebih baik, tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Demikian materi singkat pada video kali ini, dan menginspirasi Anda untuk terus belajar dan beramal dalam keseharian hidup kita. Salam sukses untuk Anda.